anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan keadaan luar biasa ya. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Yuk kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita lihat dulu materi kita minggu lalu ya, yaitu tentang partikel penyusun atom. Nah, kita lihat di gambar tuh ada yang gambar gerak-gerak ya. Nah, ini adalah model atom Bohr. Model atom Bohr di tengah-tengahnya itu adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, kemudian di sekelilingnya itu adalah elektron. Ya, jadi elektron itu berputar mengelilingi elektron. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa si elektron ini berputar mengelilingi inti atom, ya kan? Nah, tapi dia berada di lintasannya tertentu, di mana lintasan ini memiliki energi masing-masing, tingkat energi masing-masing. Nah, lintasan yang tempat elektron berkeliling itu yang lingkaran-lingkaran itu disebut dengan orbit, ya. Oke, baik. Nah, kita lihat lagi, ini adalah gambaran dari model atom Bohr. Di sini kita lihat ya, inti atom di tengah-tengah dikelilingi oleh elektron yang beredar di lintasannya atau yang kita sebut dengan orbit tadi. Nah, orbit itu menyatakan juga jumlah kulitnya ya. Nah, untuk model atom Bohr, kulit itu dimulai dari huruf K. Jadi kulit paling dasar adalah kulit K ya, atau kulit yang pertama atau N sama dengan 1. Nah, di kulit K itu maksimal terdiri dari 2 elektron. Lanjut ke bawahnya bis KL ya, kulit kedua itu maksimal 8 elektron. Dan di kulit ketiga itu maksimal 18 elektron dan di kulit keempat maksimal 32 elektron. Lalu pertanyaannya, apakah gambar yang tadi sama seperti yang sebenarnya? Kita lihat ya. Nah, kira-kira gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, itu elektron tuh gerak terus. Tapi posisinya yang pastinya itu kita nggak tahu karena dia bergerak terus mengelilingi inti atom, sehingga sangat sulit untuk menentukan kira-kira atom itu berada di mana. Nah, makanya sekarang kita akan belajar tentang yang namanya konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Ya, yuk kita mulai belajar kita di bilangan kuantum dulu ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, si elektron itu kan mengelilingi inti atom dengan orbitnya sendiri ya. Tapi gerakannya kan cepat sekali ya. Walaupun gerakannya cepat, mereka itu sangat rapi sekali bagaimana mereka bergerak ya, dan itu teratur dengan rapi sekali. Nah, elektron ini bergerak di sekeliling atom dengan teratur berdasarkan tingkat energinya tadi. Nah, tingkat energi inilah yang digambarkan dengan yang namanya bilangan kuantum. Nah, berarti secara singkat bilangan kuantum ini bisa disebut sebagai lokasi tempat elektron berada, gitu ya. Teori mekanika kuantum adalah teori yang merangkum seluruh teori dari yang dikemukakan adanya atom hingga sekarang itu masih belum bisa dibantahkan. Jadi belum ada ilmu baru selain model atom mekanika kuantum yang terakhir. Nah, teori ini adalah penyempurnaan dari postulat Bohr yang menyatakan bahwa elektron memiliki kedudukan dan tingkatan energi. Nah, teori atom Bohr tapi tidak dapat menjelaskan kenapa atom-atom selain hidrogen memiliki perilaku yang sama, ya. Nah, sehingga disempurnakan oleh teori mekanika kuantum. Oke. Nah, persamaan gelombang Erwin-Schrödinger itu menyatakan 3 bilangan kuantum yang mencirikan orbital elektron atau lebih. Mudahnya disederhanakan lagi menjadi tempat elektron berada gitu ya. Nah, bilangan kuantum ini ya kira-kira tadi lokasi di mana elektron itu berada. Nah, bilangan kuantum sendiri ini dicirikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut, ya lambangnya L.
kemudian bilangan kuantum magnetik lambangnya M, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin lambangnya S. Ya, ini semua menggunakan huruf kecil. Perhatikan penulisannya ya anak-anak, karena kalau di kimia penulisan itu sangat memiliki arti gitu ya. Nah, kita mulai membahas bilangan kuantum yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama lambangnya N kecil. Nah, bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit di mana orbital berada, ya, dan terkait dengan jarak rata-rata awan elektron dari inti. Nah, bilangan kuantum biasanya ditulis dari 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya tadi kulit K, yang pertama berarti nilainya 1. Yang kedua kulit L, nilainya 2. Yang ketiga kulit M, nilainya 3. N itu kulit yang keempat, tulisnya 4. Jadi ditulis dengan angka 1, 2, 3. Ya. Nah, artinya apa? Jadi bilangan kuantum ini, atom itu ya, mempunyai tingkat energi yang berbeda. Semakin besar nilai N-nya, maka semakin jauh letak elektron dari inti atom. Dan juga semakin besar pula energi. Nah, konsep ini boleh kamu skip dulu, kamu baca berulang-ulang dulu, pahami dulu, ya, nanti baru kita lanjut ke yang berikutnya. Oke? Nah, bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut ini bisa juga disebut sebagai subkulit. Kalau tadi yang utama itu kulit, azimut adalah subkulit. Lambangnya apa? N. Lambangnya L ya. Nah, sekarang kita lihat. Setiap subkulit ini diberi lambang berdasarkan harga bilangan kuantumnya. Jadi kalau L-nya 0, ya, mulai dari 0, itu lambangnya adalah S, ya. Jika L-nya 1 lambangnya P, L-nya 2 lambangnya. Yang terakhir jika L-nya 3 lambangnya F, ya. Nah, ini SPDF ini diambil dari nama spektrum yang dihasilkan dari logam alkali Li sampai Cs. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat ya, lihat di kotak tuh. Kalau bilangan kuantum azimutnya 0 berarti kan lambangnya S ya, 1P, 2D, 3F. Jadi kalau menggambarkannya nanti digabung dengan magnetik dan spin baru lebih jelas lagi. Oke, yuk kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Jangan lupa di skip dan pahami dulu. Oke. Wah, dari tadi saya ngomongin skip mulu ya, harusnya di pause maksudnya. Oke deh, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik ini membagi subkulit menjadi orbital-orbital. Ya. Nah, selain itu, bilangan kuantum magnetik juga menyatakan orbital khusus mana yang ditempati oleh elektron dalam suatu subkulit. Ya. Nah, di sini kita lihat apabila tadi kan kalau L-nya 0 berarti subkulitnya S ya. Maka bilangan magnetiknya lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Itu kalau 0 kita gambarin kotaknya 1. Ibarat alamat rumah, kotak ini menandakan kamar biar lebih mudah. Jadi setiap menulis bilangan kuantum magnetik ini kita banyak gambar kotak-kotak ya. Nah, gambarin kotaknya terus kasih nilai di bawahnya 0. Nah, kalau satu kotak berarti dia orbitalnya S. Nah, di orbital P dia ada 3 kotak. Yang tengah-tengah nilainya 0, yang samping kiri nilainya -1, di kanan +1. Orbital D kamu gambarin 5 kotak ya, kamarnya ada 5. Yang di tengah-tengah nilainya 0, semakin ke kiri nilainya berkurang, -1, -2, ke kanan +1, +2. Orbital F lebih banyak lagi, kamarnya ada 7. Ya, tetap yang di tengah-tengahnya 0, semakin ke kiri nilainya akan semakin berkurang, -1, -2, -3, ke kanan +1, +2, +3. Jadi kalau gambarin magnetik ya gambarin kotak-kotak seperti ini ya. Oke, next lanjut ke berikutnya. Nah, kalau bilangan kuantum spin ini adalah bilangan kuantum yang menunjukkan arah pergerakan si elektron ya, tapi dia bergeraknya
kayak di bumi gitu, bergerak sesuai dengan sumbunya gitu ya. Nah, elektron itu kalau ada dua elektron berarti satu yang bergerak searah jarum jam, satu lagi bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, supaya mudah, spin itu kita simbolkan. Kalau yang dia searah jarum jam itu kita tanda panahnya itu ke atas. Ya, tanda panahnya ke atas itu berarti rotasinya diberi nilai plus setengah. Nah, jika berlawanan dengan arah jarum jam, itu tanda panahnya ke bawah dan kita beri nilai min setengah ya. Nah, nanti bilangan kuantum spin ini nanti berhubungan dengan ada beberapa aturan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi cara menuliskan sebuah bilangan kuantum itu seperti gambar di bawah ini ya. Jadi ada angka dulu. Nah, angka ini untuk menunjukkan bilangan kuantum utamanya 1 sampai banyak ya, 1, 4, 5, 6, 7. Nah, terus huruf kecil SPD, SPDF tadi itu menandakan bilangan kuantum azimut. Nah, angka pangkat di atas P itu menunjukkan jumlah elektron ya. Nah, ini kamu pegang dulu. Ini selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan konfigurasi elektron ya. Nah, kita lanjut ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini menggambarkan penataan atau susunan elektron di dalam atom. Ya, jadi tadi kan elektron itu terdiri ada di tingkat energi yang paling rendah sampai ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, terus gimana sih susunannya? Nah, ini digambarkan melalui konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sendiri diusung oleh 3 aturan ya. Yang pertama adalah asas Aufbau. Asas Aufbau ini menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi ya. Elektron yang mempunyai kecenderungan akan menempati dulu subkulit yang energinya lebih rendah. Setiap orbital mempunyai ukuran, bentuk, dan arah orientasi ruang yang ditentukan oleh bilangan kuantum tadi, ya. N, L, M, dan S. Orbital-orbital bergabung membentuk suatu subkulit. Kemudian subkulit bergabung membentuk kulit dan tingkat energi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih penulisan dari asas Aufbau ini ya, penulisan konfigurasi elektronnya. Nah, kamu fokus ke gambar dan tanda panah ya. Nah, kita lihat ya di sini ini ada diagram orbital namanya, bagaimana menuliskan konfigurasi elektron dimulai dari tingkat energi terendah ya. Nah, di sini S itu terdiri dari 2 elektron. Jadi di sini ditulis ya, S 2 elektron, P 6 elektron maksimal, D 10 elektron, dan F maksimal 14 elektron. Perhatikan baik-baik tanda panahnya. Yang pertama mulai dari 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Ya, nah ini cepet banget ya gambarnya ya. Dan seterusnya. Jadi kalian lihat aja tanda panahnya itu ya. Jadi mulai dari 1S, terus 2S, terus 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, terus aja gitu. Oke. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa ya. Nah, ini juga ada lebih jelas gambarnya. Gambar di sebelahnya itu kalau tanda panah berarti dimulai dari angka tersebut ya. Nah, contoh soal, tuliskanlah konfigurasi elektron dari Na yang nomor atomnya 11 dan Ti yang nomor atomnya 22. Ya. Nah, kita analisis dulu. Karena di sini yang diminta konfigurasi elektron berarti kita carikan dulu elektronnya. Nah, terus kita lihat Na dan Ti ini atom netral atau atom yang bermuatan atau ion ya. Untuk tahu beda ion dan atom netral boleh kamu lihat di TikTok saya. Jangan lupa sekaligus di like dan dibagiin ke teman-teman yang lain, oke? Nah, Na dan Ti ini kita lihat tidak bermuatan ya. Artinya dia adalah atom netral. Maka nomor atom itu sama dengan proton dan sama dengan elektron. Jadi elektron Na itu 11 dan elektron Ti adalah 22.
Nah, sekarang bagaimana menuliskan konfigurasi elektronnya? Tulis dulu ya, Na11 gitu. Jadi kita tulis yang pertama kan mulai dari 1s2, terus lanjut 2s2, lanjut 2p6, terakhir adalah 3s1. Kok berakhir di 3s1, Bu? Ya. Nah, dihitung dari mana sih 11-nya? Yang di atasnya, kan ada tuh 2, 2, 6, 1. Kalau kalian jumlahin, jumlahnya adalah 11, ya. Nah, kan yang di atas itu menandakan elektron. Jadi kita jumlahin yang di atasnya. Oke, nah lanjut ke TI. Nah, kalau TI tadi kan elektronnya ada 22 ya. Jadi mulai juga dari 1s. 1s2 tulis, 2s2 tulis, 2p6 tulis, 3s2. Sampai di 3s2 itu baru 12 jumlahnya ya. Lanjut ke 3p6, berarti 12 tambah 6 atasnya 18, masih kurang. Lanjut ke 4s2 dan terakhir ada di 3d2. Jadi kalian lihat ke sebelah kanan itu ada gambar tanda panah warna kuning. Jadi ngikutin tanda panah yang warna kuning, ya. Nah, kira-kira cara menulisnya seperti itu. Oke, nah kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini tuliskanlah konfigurasi elektron dari Na+ dan Cl-. Nah, ini kan jelas ya ada plus minnya, berarti si Na dan Cl ini adalah ion. Maka untuk mencari elektron itu sama dengan proton dikurangi muatannya. Nah, jadi di Na itu tadi kan 11 protonnya, kurangi dengan 1. Ya, jadi tinggal 10, sedangkan elektron Cl elektronnya protonnya ada 17, dikurang dengan muatannya min 1. Jadi 17 tambah 1 adalah 18 ya. Maka penulisannya adalah yang Na+ itu kan sampai 10 aja elektronnya ya. 1s2, 2s2 dan yang terakhir adalah 2p6. Kalau dijumlahin atasnya 2 tambah 2 tambah 6 jadinya 10. Di Cl- ya, itu dari 18, maka penulisannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Itu kalau kita jumlahin atasnya semua, 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 itu adalah 18. Nah, kalau kamu belum ngerti, boleh kamu ulang-ulang lagi dan kerjakan soal-soal di buku paket yang sudah kamu punya, supaya kamu bisa mengerti. Dan jangan lupa di pause ya video ini. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah berada di akhir pelajaran. Jangan lupa berlatih soal. Ya, videonya diulang-ulang. Kalau perlu di pause dulu, kemudian lanjutkan. Dan sambil dibaca-baca juga bukunya, supaya kamu lebih mengerti. Dan ulangannya lebih bagus lagi daripada ulangan yang pertama kemarin. Ya, kuis-kuisnya juga. Nah, setelah ini ada beberapa soal di kuis. Ya, boleh kamu kerjakan. Selamat mencoba. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.